Apa kabar semuanya malam ini? Halo Pak Don. Ya, shalom Pak Darmawan. Selamat Pak Don. Luar biasa ya, Pak Darmawan posisi di mana? Iya Pak Don. Lagi di rumah kah? Lagi di luar Pak Don. Oh, oke, baik. Oh, hilang. Ya, selamat malam Ko Anto. Praise the Lord. Apa kabar Ko Anto? Malam Oke. juga, Pak John. Ya, selamat malam ya. Oke, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Sehat-sehat Ko Anto hari ini? Amin, sehat. Tinggal tangannya Amin. sedikit ini belum. Ya, kita bantu dalam doa ya supaya semuanya bisa pulih kembali. Ya, Pak Amin. Darmawan, shalom Bu Nina, praise the Lord. Selamat bergabung ya teman-teman kita. Shalom, selamat. Ya, shalom Bu Nina. Oke, puji Tuhan. Bu Sinta juga sudah ada di sana. Ya, baiklah kita akan mulai ibadah Halo Bu kita. Sinta. Ya, Pak Darmawan, selamat malam Bu Hana. Oke, nanti kita salah dengarkan. pencet, maaf, salah pencet. Gak apa-apa, nanti kita dengarkan. Doa-doanya ya. Sama-sama nanti kita dengarkan kesaksian. Malam, Ya, selamat malam Pak Tirto. Bu Ya, Sinta tambah cantik, Wahyu Rek. Mama, Bu Ana juga cantik. Sampai kelepek-kelepek hatiku. Oh. Ya, semua di Anak dalam Tuhan Tuhan harus itu cakep. cantik. Iya, cantik ya. Ganteng. Sui. Sui ya, oke. Ya, baiklah teman-teman sekalian, Salam kita Ibu Nina. ya Bu Nina itu disapa Bu Iya. Nova dari Medan. Oh iya. Pak Tirto, Pak Sianto. Puji Tuhan. Halo. Ya, Malam salam Pak juga Tirto. semuanya. Halo. Apa kabar semuanya? Praise the Lord. Puji Tuhan, Pak John. Sehat-sehat ya, Bu Norma. Oh, Bu Pak Norma ada Tirto sana ya. yang baru menikah juga itu ya Pak Tirto ya. Ya, betul. Ya, Pak Tirto yang tahun lalu. ingat. Ya. Sebentar juga nanti Pak Roli akan juga hadir nanti, Pak Roli yang menikah juga tahun lalu. Yohan. Ya. Puji Tuhan ya. Oke, baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan siapkan hati kita ya. Malam ini kita akan memulai ibadah kita dan nanti doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Nina Armedi ya, Bu Yanti akan naikkan doa pembukaan dulu. Nanti Bu Hana Nova nanti sama Pak Darmawan kesaksian ya. Setelah firman atau sebelum firman. Oke. Silakan Bu Nina berdoa dulu. Putus-putus Pak. Oh ya. Ya, silakan Bu Nina bisa naikkan doa pembukaan. Oh, masalah signal mungkin di sana. Ya, oke, mungkin Bu Nina ini signal terganggu. Jadi, oke, Bu Hana nanti ini ya doa pembukaan dulu. Iya Pastor. Ya, silakan Bu Hana naikkan doa pembukaan ya. Dia lagi pas ke toilet sebentar. Aku aja Pastor. Ya sudah, nanti dia datang. Oke. Pak Darmawan aja deh, enggak apa-apa. Oke, kita doa dulu ya. Ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa yang baik, malam hari ini Tuhan kami datang kembali ke hadapan-Mu berdoa Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami bisa ikut ibadah Jumat online di sesi pada malam hari ini untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus berkati kami semua yang mendengarkan Tuhan. Roh Kudus menjamah kami, buka kami telinga rohani kami agar kami bisa mendengar dengan baik. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar Tuhan senantiasa mampukan kami mengerti Bapa, menjadi rema dan menjadi terang dan pelita dalam kehidupan kami. Bapak, berkati juga Pastor John Sarbunan, Bapak, kepala kami Tuhan, pakai dia lebih dari Tuhan, yang kudus merapi dia, sehingga firman Tuhan disampaikan merupakan suara Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan ke kami. Bapak, ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pimpin, bimbing dan tuntun kami. Terpujilah dari sorga, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Terima kasih Pak Darmawan untuk doa yang sangat indah Terima ya kasih Pastor, terima kasih di banyak. malam hari ini. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, shalom buat semuanya sudah hadir ya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama naikkan pujian ini bagi Tuhan. Saya tahu bahwa semua kita yang dalam pergumulan ya, selamat datang Pak Roli, Bu Gita sudah bersama kita malam ini ya. Oh, haleluya. Praise God. Ya. Mari Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu memenuhi kami. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Mari kita katakan, Yesus, kemuliaan yang mau dipulihkan, katakan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, dengan iman katakan, berkati hidupku. Kami rindu kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, memenuhi kami semua malam ini. Katakan, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, sama-sama katakan, berkati hidupku. Katakan bersama, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami ada di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami lebih dekat lagi. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, dengan iman katakan bersama, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, tak habis-habisnya kami bersyukur Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, kalau pujian syukur bagimu, kami naikkan syukur pada Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
Tempat di mana kau berada, mulai bawa hatimu menyembah Yesus. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan, segenap hati kami datang menyembah Yesus. Oh Yesus, datang menyembah, ku sujud menyembah Yesus. Penuhi hatiku, penuhi hidupku dengan Roh Kudus-Mu. Yesus, ya Yesus, ku rindu menyembah. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus, sementara kau menyembah Dia, Roh Kudus memenuhi hati dan hidupmu. Bebaskan rohmu dan sembah Dia. Oh Yesus, Roh Kudus dicurahkan saat Yesus ditinggikan, saat Yesus dimuliakan. Mari naikkan syukur pada Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan selama-lamanya. Katakan bersama. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, ya Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, ya Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Ini rindu kami, Yesus, ku menyembah-Mu. Berikan sorak-soraknya Maria bagi Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, dan kami tahu lewat pujian ini Engkau disenangkan. Amin ya, saudara-saudaraku. Kita naikkan satu pujian lagi sebelum kita akan mendengar firman Tuhan di malam ini. Kita menyanyikan tentang kebaikan Tuhan yang sungguh kita alami dalam hidup ini, saudara-saudaraku ya. Alkitab berkata, jangan lupakan segala kebaikannya, Dia yang telah menyembuhkan penyakitmu, Dia yang telah menebus hidupmu dari lubang kubur, memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Terima kasih, haleluya, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya.
Haleluya. Oke. Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Dia dahsyat, dia luar biasa bagi kita sekalian. Oke, kita coba pujikan pujian ini bersama-sama ya. Haleluya. Lord, I give you my heart. Oh, ini ada yang mengaminkan ini. Oke. Iya, soalnya kan mana selesai. Belum. Mama tuh omai This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Everybody say, Lord, I give my heart. Oh, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. This is my desire. Oh, this is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Everybody say, Lord, I give my heart. Oh, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Oh, Lord, have your way in me. Haleluya, praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amen, amen, amen. Praise the Lord.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati ya untuk mendengar firman Tuhan di malam ini. Sebuah renungan firman Tuhan malam ini kita renungkan bersama-sama. Oke, praise the Lord. Haleluya, haleluya. Oke, selamat datang Ci Erna, sudah bersama dan kita semua. Bu Ong Gyo Kim, ya. Oke, tadi karena ya Bu Marta sudah bersama kita ya. Tadi karena signal terganggu, Bu Nina sekarang berdoa dulu ya untuk firman Tuhan. Ya, Haleluya. Oke. satu di dalam doa. Kembali kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau tetap memberikan kami waktu di malam hari ini Tuhan, di ibadah Zoom. Dan kini kami telah memuji, memuliakan Engkau. Biarlah Engkau kiranya memperkenankan kami di dalam sembah sujud kami lewat pujian syukur kami atas segala anugerah-Mu. Dan kini di malam ini juga kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa akan memelihara hati dan kehidupan kami, pikiran kami, agar selalu dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima setiap firman yang Engkau berikan bagi kami lewat Haleluya. hamba yang Engkau utus, yaitu Pak John Sarbunan. Engkau kiranya sembunyikan dia di belakang salib-Mu, agar kuasa-Mu yang nyata bagi kami, dan kami pun layak dimeteraikan lewat setiap firman yang kami dengar, dan Engkau mampukan kami untuk dapat mempraktekkan apa yang Engkau kehendaki, suara hati-Mu lewat firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami rindu untuk menerimanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Oke, baiklah saudara-saudara sekalian. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita akan dengarkan dulu ya kesaksian dari Pak Darmawan, Bu Hana Nova. Beberapa waktu yang lalu mereka benar-benar dalam pergumulan. Dan beliau telepon saya memberitahukan kalau ini ada masalah yang terjadi dengan istrinya. Dan saat itu saya berdoa dengan Pak Darmawan karena baterai saya lagi drop, jadi tidak bisa lama. Saya berdoa sebentar, saya bilang saya tutup dulu, nanti saya cas HP, setelah itu nanti kita akan komunikasi lagi. Dan saya ingin tahu gimana perkembangannya dan puji Tuhan ya. Tadi saya telepon beliau dan dia hadir malam ini. Dan mungkin Bu Hana dengan Pak Darmawan saya kasih kesempatan memberi kesaksian dulu bahwa ternyata doa-doa yang kita naikkan itu tidak ada yang sia-sia ya. Bu Yeti juga tadi kesaksian bahwa itu putranya yang sakit, ternyata Tuhan sembuhkan ya. Bu Sinta juga tadi kesaksian dalam ibadah doa mujizat 1 jam tadi. Anak kami Jem yang sakit juga akhirnya disembuhkan Tuhan dan dia bisa pergi nge-jam dan bisa lagi ke sekolah ya, luar biasa. Ya silakan Pak Darmawan kesaksian dulu sebelum kita akan mendengar firman Tuhan ya. Salam, salam teman-teman semuanya, Ya, salam shalom. pastor. Praise God. Ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mengucap banyak terima kasih dulu kepada Pastor John Sarbunan atas dukungan doanya untuk istri saya. Sehingga istri saya kemarin Senin kan sudah bisa pulang ke rumah, berkumpul bersama saya di rumah. Dan puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dia sudah jauh lebih baik, jauh lebih pulih, dan sudah lebih stabil sampai hari ini. Itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mungkin singkat cerita kan istri saya terkena depresi kan karena terlalu banyak belajar dia ikut seminar Hagai ya. Seminar Hagai itu seminar tentang leadership kepemimpinan kekristenan. Jadi ending gospel poverty. Katanya itu dia punya EGP, ending gospel poverty ya. Itu dia punya goalnya di situ yang dipelajari. Jadi hari pertama, kedua, ketiga ternyata nggak ada masalah setelah masuk hari kelima ya. Hari kelima ternyata ada masalah dan sampai begitu lari sampai dia punya pemikiran larinya begitu kencang, tapi larinya nggak sembarang bicara, masih seputar pembelajaran dari seminar tersebut. Mungkin karena salah satu fakulti yang diundang oleh fakulti yang diundang oleh seminar di Haga itu memberikan satu pendidikan teologi yang mungkin agak ekstrim ya, agak ekstrim. Jadi sehingga membuat dia tertekan ya, dan sakit psikologi. Nanti mungkin lebih rincinya nanti Nova yang jelaskan. Cuma yang ini saya mau jelaskan, ternyata di balik itu semua kan ada dua hal yang Tuhan bicara sama saya ya. Dalam hati saya, menurut para hamba Tuhan yang di sana juga, kan ini diselenggarakan oleh banyak gereja di Kota Medan kan. Tapi semua adalah
gereja Injil, karismatik juga ada, gereja Mawar Sarun yang dipimpin oleh Philip Mantova pun juga ada ikut. Nah, itu satu yang Philip Mantova punya jemaat ada. Jadi ada lebih kurang 5 gereja, denominasi gereja lah untuk ikut seminar Hagai kan, seminar Hagai tingkat nasional. Jadi 2 hal yang saya pelajari di situ, dan hamba Tuhan yang di sana juga mengatakan selama ini kan gereja Injili kan, mohon maaf sebelumnya kan tidak mengenal adanya bahasa roh ya. Bahasa roh itu kan diberikan oleh Roh Kudus kan ke dalam hati orang yang sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tapi ini tidak bisa semua orang ada. Saya sendiri sampai sekarang saya minta terus bahasa roh, tapi Tuhan tidak kasih kan. Dan ternyata kemarin di sana kan dia nama tempat seminarnya kan Manahil di Brastagi ya, Sumatera Utara. Itu tempatnya sangat besar. Punya metodis kan. Jadi sangat besar dan megah lah. Tapi mungkin di situ ada hawa-hawa black magic gitu, hawa kegelapan. Mungkin tidak. Nah, namanya kan apa yang namanya ya? Apa itu gimana ya? Kayak ada yang tidak nampak punya itu kan banyak di situ. Jadi kan yang kan nggak suka karena itu kan di situ mau membina orang Kristen supaya menghilangkan kemiskinan kekristenan di dunia. Supaya banyak orang dibawa untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di situ ternyata menurut hamba Tuhan dan saya sendiri belajar 2 hal. Pertama kan waktu Nova dia punya pemikiran agak sedikit terganggu dari biasanya. Di situ dia naikkan bahasa roh yang cukup spektakuler. Bahasa roh yang tidak biasa orang naikkan, yang tidak biasa orang sebutkan. Dari lantai, dia kan ada lantai 4 sangat luas, sangat besar. Dia naikkan bahasa roh terus sampai, jadi di situ mereka mulai mengenal, ternyata memang bahasa roh itu memang diizinkan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya kan. Jadi gereja Injil mulai meyakini dan percaya akan hal itu. Ya di luar GMS ya, kalau Mawar Sarun punya kan memang dia pencetusnya kan, dia sudah pasti ada. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, dia menetralkan hawa-hawa kegelapan di sana, membuat murid-murid di sana itu kan lebih bersemangat belajar gitu. Jadi mungkin yang saya dapat itu adalah 2 hal itu, dan menurut gembala di sana pun mereka mengatakan seperti itu. Jadi intinya kehadiran Roh Kudus kan, selama ini kan kita mau mengundang kehadiran Roh Kudus kan agak susah, agak sulit. Ya kan, ibaratnya bukannya kalau nggak orang yang bersekutu akrab itu kan nggak bisa naik, suatu bahasa roh nggak bisa naik kan. Nah, jadi puji Tuhan pakai Nova kan hambanya supaya mengenalkan kehadiran Roh Kudus melalui bahasa roh, menyucikan juga tempat-tempat gedung di sana yang selama ini kan baru diresmikan nggak berapa lama, cuma didoakan. Cuma kalau Pastor John sebagai seorang yang senior dalam hal begini kan, Pastor John tahu kan gedung itu kan harus disucikan betul-betul kan, supaya bisa digunakan, apalagi itu dipakai untuk seminar teologi kan. Jadi iblis pasti tidak suka. Nah, jadi makanya mereka bersyukur juga walaupun Nova mengalami depresi yang cukup, dan depresinya lucu, tidak ada lari dari. Biasa orang depresi kan ngomongnya ngelantur kemana-mana kan, dia tidak ada. Dia seputar pembelajaran firman itu terus dilontarkan. Jadi terus ayat-ayat kitab terus dilontarkan sampai mereka pun heran, wah ternyata dia udah hamba Tuhan, udah lama ikut Tuhan ya. Kok bisa tahu melontarkan ayat-ayat kitab firman Tuhan berkesinambungan dilontarkan terus kan. Sampai saya pun dimarahi supaya harus belajar serius gitu kan segala macam. Nah, jadi saya bilang ya namanya belajar menjadi hamba Tuhan itu kan nggak bisa maunya kita kan, kita hanya berusaha. Ya itulah yang saya pelajari. Mungkin sekarang Nova bisa jelaskan kenapa dia bisa depresi seperti itu ya. Dan mungkin teman-teman bisa dengarkan kesaksian dari Nova ya. Terima kasih sebelumnya. Ya. Shalom. Ya, sangat bersyukur ya untuk doa dari semua rekan-rekan CSCC, khususnya gembala kita ya, Pastor John Sarbunan dengan Ibu Sinta dan keluarga ya, James, Johan ya, Cindy ya, semuanya kami bersyukur. Terima kasih untuk doa-doanya sehingga saat ini saya boleh ada di sini.
Kemarin dibawa Koko pulang itu juga belum terlalu bisa stabil. Istilahnya mengerjakan sesuatu sedikit, habis itu udah capek duduk. Nanti mengerjain sesuatu lagi capek duduk, belum bisa stabil sekali. Tapi puji Tuhan tadi pagi Koko bawa pelan-pelan belanja untuk beli sarapan aja, habis itu ke bank ada urus beberapa hal. Puji Tuhan di situ juga bisa stabil. Sampai di bank juga stabil, malah ingatan malah ditambah sedikit lagi. Yang kemarin kayaknya mau ingat sedikit nanti nanti capek. Puji Tuhan lah banyak kemajuan. Sampai tadi di rumah, kemarin juga kalau mau dengar berita kepala sakit nggak mau Koko dengar lagu aja. Tuhan kasih dengar lagu sama Koko. Terus kalau istirahat di kamar dikasih sama Kak Linda, kakak saya lagu-lagu instrumen aja yang bau air, alam seperti itu. Makanya tadi dikasih Pastor John juga berbau alam gitu senang sekali karena tadi juga bilang sama Koko, wallpaperku gantilah, ganti apa? Ganti yang bagus-bagus lah bunga-bunga. Terus akhirnya saya tadi pilih yang alam sama sekali seperti yang dipilih Pastor John tadi. Persis ya kok ya, persis. Sebelum ibadah tadi, Pak Sebelum Saudara. ibadah tadi, saya sudah pilih, terus Koko setting, saya pilih yang ini kok, terus Koko pilih ini dia persis sekali. Ya kan sama kan? Kelihatan ya, Bang ya? Nah, kelihatan ya. Nah, nantilah saya kasih saya screenshot. Nah, kemudian Pastor John makin keren sekarang ya. Saya bilang sama Koko, bagus ya latar belakang tuntunan lagunya kayak kita dibawa keliling-keliling tempat indah. Saya bilang gitu. Nah, ayat-ayatnya yang ditulis juga lagu-lagunya. Pokoknya kata-katanya lah itu senang sekali sambil kita nunggu khotbah, sambil kita kayak merenungkan firman, dibawa ke tempat sejuk, kayak firman Tuhan, gembala yang baik itu bawa ke air yang tenang. Jadi kayaknya senang sekali. Jadi saya bersyukur juga. Jadi tadi pilih itu sama Koko ternyata sama seperti yang dipilih. Saya bilang ini pasti anak Pastor John ini ngajarin Pastor John semakin pintar. Saya bilang gitu. Jadi saya sangat bersyukur. Kemudian tadi juga dibawa Koko di rumah tadi kan kemarin kalau lihat berita nggak bisa lihat dengarnya di kamar ya sejuk-sejuk aja. Sudah itu besoknya dikasih Koko kan ya kita keluar ya kita lihat apa namanya nonton ya musik-musik lagi kan saya dengar. Tapi kalau musiknya ada gambar kayak lingkar-lingkar gitu atau gambar percik-percik saya nggak mau lihat, saya mau dengar karena pengaruh ke mata saya, bikin saya pusing. Paling nanti saya suruh Koko ganti kok yang nggak ada gambar-gambarnya, jadi dia diam aja lagu, saya bilang. Terus Koko bilang, bosan ah, sekarang kita dengar berita ya, perang dunia ketiga, kata Koko. Ya boleh, saya bilang kan, pikir saya supaya Koko jangan cuma dengerin lagu aja, dia juga boring, pikir saya kan. Saya juga harus adaptasi, pikir saya kan. Ya puji Tuhan, ternyata Koko dengar berita tadi saya nggak pusing, padahal kemarin pusing sekali, nggak mau Koko, nggak mau lagu aja. Ternyata tadi perang nggak masalah. Terus habis itu Koko kemarin kasih dengar mau nonton film, ada sinetron kesukaan kami, saya nggak mau. Jadi baca-baca yang kata-kata belum bisa. Cuman tadi Koko bilang nanti kita lihat nonton film kita, ya nanti belajar pelan-pelan ya, kalau bisa dilanjut nontonnya, saya bilang. Terus ada Koko nonton berita yang lain, setelah nonton perang-perang, ada berita yang ada penyanyi rohani yang baru dipanggil Tuhan itu, dengar gitu, pada sambil saya lagi ngerjain yang lain, saya bilang nggak usah ganti, Koko ganti, saya nggak mau dengar, saya bilang. Kayaknya dengar-dengar cerita-cerita yang menyedihkan gitu belum mampu. Terus Koko putar perang-perangan lagi tadi nggak apa-apa, saya bilang perang-perangan saya mau. Sudah habis itu udah agak lama Koko bilang kita nonton ini ya, nonton sinetron kita ya, nggak apa-apa dicoba, kalau bisa dilanjut nanti dicoba lanjut, itu kan juga lagunya lagu-lagu bagus di awal, saya bilang. Terus ternyata diputar Koko bisa ngikutin, ya puji Tuhan. Terus pelan-pelan ngerjain yang lain bisa. Kemarin ngutip sampah sedikit udah langsung pusing, atau mau apa pusing. Ternyata pelan-pelan bisa, pelan-pelan saya pegang yang lain-lain, pegang-pegang pelan-pelan. Juga tadi kan kami antar ke laundry pakaian, kata Koko jangan nyuci dulu, kata Koko, biar kita ke laundry aja. Tadi Koko mandi pun saya ngambil pakaian Koko juga bisa. Kayaknya makin 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 menit ke menit itu ada perkembangan. Saya bilang ke Koko, makasih ya Koko, banyak yang doain kita. Saya bilang, saya juga bersyukur bosok-bosok di gereja, juga para hamba Tuhan, Pastor John di SCLCC, semua keluarga
kami di CSCC, pasti saya yakin siang malam berdoa untuk kami. Saya bisa lihat rasanya tiap detik rasanya itu ada perubahan Tuhan kasih. Jadi saya sangat bersyukur. Jadi saya cerita yang sekarang dulu ya. Nah, terus saya merasa luar biasa Tuhan. Terus Koko bilang, panas di sini, kita pergi ya, keluar ya, kata Koko. Kita pergi ke tempat makan ya, untuk makan malam nanti, kata Koko. Iya boleh, boleh. Itu kan nggak tempatnya nggak luas Koko, boleh, boleh, boleh. Saya bilang kan nggak ramai, pasti saya nggak pusing. Saya bilang iya. Tapi kita belanja dulu ya, kan saya bilang Koko saya ikat rambut saya ada udah rusak, kita beli ya. Saya bilang iya, 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 kata Koko. Nanti kita beli apa yang kurang, nanti belinya pelan-pelan, udah. Tapi tadi bersyukur juga pelan bisa lah jadi adaptasi sama lingkungan. Terus misalnya lihat sesuatu yang menurut saya kayak enggak, kok orang itu kok gini-gini, dicuekin aja. Oh iya ya, kok ajarin fokus ya, kok ajarin mesti cuek ya, ya. Jadi pelan-pelan bisa. Jadi kalau kayak ada lihat orang kayak rasa ada kayak takut, saya ngomong semua, saya omongin sama Koko. Gak usah dicuekin aja, ngapain pusing, gitu aja. Udah bersyukur. Terus tadi sampai ke sini juga ya bersyukur, semua berjalan baik lah sampai detik ini. Itu jadi sampai saat ini saya bersyukur banyak semua, dan bisa juga ikut Zoom ini juga saya bersyukur. Mungkin rasanya kalau saya ngebayangin ada gambar-gambar muka-muka orang, pasti saya juga rasa pusing, saya rasa gitu kan. Tapi ternyata enggak, saya bersyukur. Jadi kayaknya tiap detik Tuhan buat kasih semakin baik. Nah kejadian kemarin di sana seperti kata Koko, kita dari tanggal 8 ya rasanya itu ya. Dari tanggal 8 itu kan jadwalnya dibuat sampai tanggal 12. Ternyata setelah kami di sana baru, ternyata sampai di sana kami ada lagi dibikin update-nya sampai tanggal 13 gitu kan. Tapi saya menyiapkan baju di rumah itu ya tanggal 8 sampai tanggal 12 gitu. Sehingga apa yang kurang-kurang pinter-pinter saya lah bagaimana membuatnya gitu. Nah, termasuk misalnya pakaian dalam bagaimana saya cuci. Beli sabun itu kan nggak ada sedia sabun karena pikir baju untuk seminggu berapa hari itu doang gitu. Jadi kadang saya mencucinya pakai sampo atau sabun mandi begitu. Tapi puji Tuhan semua terselesaikan dengan baik. Belajarnya saya fokus, saya senang. Mungkin di sana salah satu kan yang dipelajari sini salah satu di sana yang tentang psikologi itu sama ada tentang IT. Nah, karena kebetulan saya juga lagi senang belajar tentang IT. Nah, kemudian jadi kayaknya kayak feedback gitu loh, kayak masuk ke pikiran itu kayaknya belajarnya itu terlalu fokus sekali, mungkin nggak tahu lah bagaimana. Terus memang istirahat kan kurang, paling istirahat sebentar gerak-gerak doang, makan gini-gini sebentar belajar lagi gitu sampai malam seperti itu. Jadi mungkin di hari keberapa itu yang kata Koko, hari keberapa, 4 ya Kok ya, 4 apa kelima itu nggak tahu, itu kayak mulai kayak merasa saya asik sendiri dengan diri saya gitu kan, yang mulai bikin pesawatan itu saya asik sendiri cuek, jadi kayak mengikuti apa yang di hati ngomong, udah nggak apa-apa begini. Dan jadi ya gitulah awal-awalnya di situ kayaknya mulai, terus sampai yang mau istirahat itu juga gitu, kita ada istirahat di kamar, jadi mulailah pikirannya yang saya rasa yang sudah terlampau entah kemana-mana, itulah mulai muncul. Saya nggak mau sebutin kata Koko yang lalu, nggak usah diingat-ingat kata Koko, itulah muncul. Jadi memang ada satu kesadaran, saya sadar ketika saya ngomong firman, ketika saya lagi bicara dengan siapa saya ada kesadaran, ketika saya sedang berbahasa lidah saya ada kesadaran seperti itu. Cuman sampai yang terakhirnya saya mulai kayak rasanya, aduh ini kayak aku seperti nggak di dalam tubuhku, atau seperti apa, itu ketika mungkin mau dibawa pulang ke Medan ya Ko ya. Mau dibawa pulang ke Medan, saya itu kayak nggak berani lihat jalan, tapi saya selalu fokus kepada tisu di depan saya warna putih, kan diajarin fokus kan kemarin sama Bapak Waki. Jadi saya cuma belajar untuk fokus ke situ supaya jangan saya ketakutan. Setiap saya lihat jalan, macam-macam yang ada yang muncul-muncul. Jadi saya berusaha untuk fokus lagi, lihat situ. Jadi nanti saya lihat orang-orang di sekitar saya, lihat Koko atau lihat ada situ contoh Sumarsono, nanti lihat kan kita diajarin kemarin tentang yang namanya bercermin. Nah, jadi muncul nanti di cermin jadi lain seperti itu kan. Jadi saya berusaha fokus, berusaha tenang, berusaha bisa memilah antara nyata sama yang tidak nyata seperti itu. Sampai banyak hal lah yang terjadi, sampai saya juga sangat mengalami ketakutan yang luar biasa ketika ya saya nggak tahu saat itu saya berbahasa roh, berbahasa lidahnya itu berbagai bahasa ya Bu ya.
Ya, Bahasa roh semua. bahasa roh ya, nggak tahu lah itu bahasa apa yang muncul itu. Tapi yang ada di pikiran saya mungkin saya ada pakai bahasa Papua kah, saya ada bahasa apakah, bahasa Yunani kah, saya ada bahasa Bahasa mana Ambon. itu? Bahasa Ambon. Mungkin itu, mungkin ada bahasa Ambon kah, ada bahasa-bahasa orang seperti itu. Ada bahasa-bahasa nggak tahu lah saya bahasa apa yang keluar, kayaknya bahasa seluruh dunia itu kayaknya kayak ada nongol-nongol lah gitu kan. Cuma saya itu udahlah sampai saya mulai menyadarkan diri. Jadi adalah satu keadaan seperti saya rasa itu nggak sesuai firman kan. Saya mulai menenangkan diri saya. Hai, juru selamat itu satu-satunya ada Tuhan Yesus. Begitulah. Saya mulai mulai harus bisa mengontrol, mulai bisa mengontrol seperti itu. Sampai akhirnya saya tahunya saya sudah sampai di rumah. Nah, sampai di rumah, tapi sepanjang jalan itu pun juga banyak-banyak hal yang saya alami. Tapi pokoknya sampai di rumah pun ya ada banyak hal yang saya alami juga. Sampai juga saya berusaha untuk mengingat diri saya, ini yang nyata, ini yang tidak, ini yang nyata, ini tidak. Jadi saya selalu ngomong yang tidak nyata itu bohong. Supaya mengingatkan saya, yang harus saya iakan adalah yang nyatanya, demikian. Sampailah akhirnya saya yang ke klinik itu ya Bu ya. Nah, sampailah ke klinik itu. Sampai di situ pun rasanya Tuhan, saya juga mengalami banyak hal lah, perjalanan juga mengalami banyak hal. Sampai di sana pun saya rasanya berjuang sekali sama Tuhan, berdoa, Tuhan tolonglah gitu. Banyak hal lah saya minta tolong sama Tuhan. Jadi kayaknya di sana itu sama, tiap saat, tiap detik itu rasanya perjuangan sekali. Untuk saya bilang, Tuhan, saya benar-benar mau keluar dari tempat ini. Saya sudah sadar loh, saya bilang gitu. Jadi rasanya waktu itu rasanya kayaknya cuman the kayak the last time rasanya seperti itu. Ya, itu. Intinya saya nangis lah sama Tuhan kan. Jadi nangis sungguh-sungguh sama Tuhan. Baru Tuhan dengan doa kita, juga dukungan doa dari Pastor John, mungkin teman-teman semua kan. Cuma yang satu hal yang mungkin saya tambahkan, mungkin Pastor bisa, kalau Tuhan ada bicara tentang masalah ini, mungkin Pastor bisa sharingkan ke kita sebenarnya masalahnya di mana ya. Kan seminar Hagai ini kan, Hagai kan untuk melatih leadership kepemimpinan Kristen kan, supaya ending gospel poverty kan, supaya bisa tercapai. Karena sekarang dunia kekristenan kan sudah kritis tuh. Sudah semakin banyak lari ya dari apanya. Makanya mereka kumpulan gereja itu berapa, tapi cuma mungkin fakulti yang diundang itu terlalu ekstrim, nggak melihat suasana bagaimana mengajar yang tepat kan. Karena kan kalau belajar teologi kan harus mulai dari awal dulu, nggak bisa langsung seminar ekstrim. Mungkin karena itulah mungkin pelajaran psikolognya terlampau dalam mungkin, ya. Atau tentang yang berhubungan dengan IT-nya mungkin. Jadi untuk dibarengi mungkin dengan yang dengan basic firmannya mungkin kurang, mungkin itu maksudnya Koko, sehingga saya terbawa suasana ke situnya. Mungkin Ya, makasih ya. Demikian sharing ya, kita. terima kasih banyak. Doakan senantiasa ya, biar setiap saat, tiap detik Tuhan kasih banyak kebaikan demi kebaikan, saya semakin sehat. Jadi ini harus minum obat rutin selama beberapa bulan supaya bisa menenangkan dia punya pikiran. Kalau enggak nanti agak apa. Nah, Pastor mohon doa dukungan ya, Pastor John, tolong ya. Makasih ya Pastor. Tuhan berkati semuanya. Selamat malam. Suara tidak keluar, Pak John. Oke, baik. Terima kasih. Haleluya. Ini ada yang mengaminkan ini ya. Puji Tuhan. Bahwa inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman. Bahwa pencobaan-pencobaan yang Bu Hana Nova dan Pak Darmawan alami adalah pencobaan yang biasa. Kenapa biasa? Karena tidak melebihi kekuatan. Ya, sebagai manusia, Alkitab berkata, pada waktu kamu dicoba, ya Allah setia dan adil, karena itu Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini, saudaraku, kita back to the Bible, kembali kepada firman, belajar apapun, tetap kembali pada firman. Nah, firman itu menjadi barometer kita, saudaraku, ya. Dan firman itu nanti kita akan lihat sebuah rahasia yang akan saya sampaikan malam ini, dan nanti sahabat kita terkasih Bapak Frans Angkikwara Emerin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya. Kita sudah dengarkan kesaksian dari suami istri malam ini, Pak Darmawan dan Ibu Hana Nova ya. Kita akan lihat firman Tuhan. Tema kita adalah kemuliaan Allah dalam kudusnya firman ya.
Oke. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kudusnya firman? Jawabannya apa, saudara-saudara? Pasti ada. Amin ya. Karena firman itu kudus, Allah itu kudus, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, oke. Kita akan lihat ayatnya, saudara-saudara. Ada 2 ayat yang muncul di sini, yaitu Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Ini menarik bagi kita sekalian. Nanti saya akan jelaskan ayat ini. Dan kemudian di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Kita lihat dulu Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang besar, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Yohanes 17 ayat 11. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Amin. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Dalam kitab Wahyu juga berkata di sana, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus. Siapa yang kudus itu? Yesus Kristus Tuhan, ya. Dia yang kudus itu. Bukan cuma dia kudus, tapi dia juga benar, ya. Yang memegang kunci Daud, saudaraku. Apabila yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi saudara-saudara, kita perhatikan bahwa betapa hebatnya dan berkuasanya firman Tuhan. Malam ini siapa percaya kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Yang percaya lambaikan tangan. Siapa percaya kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada yang bisa membuka. Yes, karena itu kita perlu firman Tuhan. Firman yang membangkitkan iman kita, saudaraku. Dan firman inilah yang menjadi kunci bagi kita untuk membuka pintu-pintu yang tertutup, ya. Pintu-pintu mujizat yang tertutup dibuka kembali dalam nama Yesus. Pintu-pintu kesembuhan yang tertutup dibuka kembali. Katakan amin. Pintu-pintu kemujuran, keberhasilan, pintu-pintu berkat, pintu rezeki yang tertutup dibuka kembali. Berapa banyak saudara malam ini ingin melihat pintu-pintu itu terbuka kembali? Yang percaya lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang sudah tutup, tidak ada yang bisa buka. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa menutup. Maka itu Bapak Ibu, betapa berkuasanya firman itu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jangan takut. Saya mau katakan buat kita sekalian bahwa hidupmu dan hidupku ditentukan bukan dari apa kata orang, bukan ditentukan dari apa kata dokter, bukan ditentukan dari apa kata obat, bukan ditentukan dari apa kata orang-orang hebat, orang-orang berkuasa, orang-orang pintar, dukun-dukun paranormal. Tidak ditentukan dari mereka. Hidup saudara dan saya ditentukan dari apa kata firman, ya. Matius 4 ayat 4 berkata bahwa Yesus bilang sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah mempunyai kekuatan, punya kuasa yang luar biasa. Waktu Tuhan berfirman, firman itu datang, saudaraku. Dia mencari adakah telinga-telinga yang sedang mendengarkan firman itu. Ketika telinga-telinga itu mendengarkan firman itu, maka kesembuhan terjadi di situ, mujizat terjadi di situ, pertolongan terjadi di situ, pemulihan terjadi di situ, kemenangan terjadi di situ, dan ada banyak pertolongan terjadi. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, betapa pentingnya firman itu, ya. Mari kita lihat bagian penting ini, saudara, ya. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan, ya, dalam kudusnya firman. Firman yang menguduskan saudara dan saya, setiap orang percaya yang dikuduskan dengan firman Tuhan. Jadi firman itu yang menguduskan kita. Jadi kemarin saya sampaikan, pada waktu kita ibadah seperti ini, kita dengar firman itu ibarat kita ini mandi air suci. Kita mandi suci setiap hari, ya saudaraku. Kita mau punya acara, ada punya kegiatan apapun, kita mau kemana kan tentunya kita mandi dulu. Tujuan kita mandi itu kan kita membersihkan diri kita dengan sabun supaya kuman-kuman semua bakteri bisa hilang, ya, badan kita jadi segar, badan kita jadi sehat, saudaraku. Dan itu membuat kita itu enak, percaya diri, saudaraku. Nah, sama dalam kehidupan rohani kita ini, saudara yang kasih Tuhan, ya. Tuhan ingin menguduskan kita dengan firman-Nya. Dan ketika firman itu datang dalam hidup kita, saudaraku, engkau dan saya dikuduskan oleh Tuhan. Katakan amin, ya. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar malam ini
saudara-saudaraku, ada 3 rahasia yang membuat kita berbahagia, membuat hati kita bersuka cita, membuat kita sangat berglori, membuat hati kita bisa ayem tentrem, ya. Sementara di luar sana wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine. Tapi di sini kita anak-anak Tuhan mengerti ada 3 rahasia ini, saudara-saudaraku, ya. 3 rahasia bagi orang percaya yang membuat dia itu bisa mengenal firman yang hidup itu, ya, firman yang kudus itu. Dapat kita pelajari dalam Roma pasal 7 ayat 13 sampai dengan 15, saudara-saudaraku. Dari ayat-ayat ini kita akan temukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Ya, ini kita tanya sama-sama, siapakah orang percaya yang mengerti? Dia mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam kudusnya firman. Saudara, di luar sana ada banyak orang tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam kudusnya firman. Nah, firman ini Allah sendiri. Dan firman ini lebih tinggi ilmunya daripada ilmu manapun, disiplin ilmu manapun, ya. Orang boleh belajar sebanyak-banyaknya, tapi firman Tuhan itu mempunyai kekuatan yang dahsyat sekali. Bahkan Daud berkata dalam kitab Mazmur, saudara, dia berkata, firman itu membuat dia bijaksana melebihi orang-orang tua, saudaraku. Ya, dia lebih bijaksana, lebih pintar. Dia lebih arif dari orang-orang tua yang dianggap sudah banyak makan cili garamnya. Tapi Daud walaupun masih muda, tapi karena dia penuh dengan firman, wow, luar biasa. Ya, dia lebih pintar, lebih hebat dari mereka. Ada seorang bapak kesaksian, ya, saudara-saudaraku. Dia ini, Bapak Ibu sekalian, anak kampung, anak desa, saudaraku. Di kampungnya itu belum masuk listrik. Jadi setiap malam ketika dia belajar dengan lampu teplok itu, ya. Sebelum dia tidur, seorang ngasam Tuhan, dia baca firman dulu. Setelah dia bangun dari tidur, dia juga baca firman. Dari dia membaca firman itulah, Bapak Ibu, firman itu membuat dia menjadi orang yang pintar, saudaraku. Saking dia pintar, saudaraku, akhirnya dia dapat beasiswa, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai dia masuk perguruan tinggi dapat beasiswa. Sampai dia lulus, akhirnya dia mulai memimpin salah satu perusahaan bank swasta, ya, bank pembangunan daerah, saudaraku. Di daerahnya dia, saudara angkatan Tuhan, dan benar-benar luar biasa. Jadi setiap kali ada acara-acara KKR, kebaktian kebunan rohani, acara apapun, seminar, dia adalah salah satu donatur yang membantu acara-acara tersebut, ya, karena dia diberkati Tuhan luar biasa. Nah, rahasianya apa yang membuat dia berhasil, saudaraku? Karena dia suka baca firman, saudara kasih Tuhan. Nah, saya percaya orang-orang yang suka membaca firman, yang suka mendengar firman, itu membuat mereka hikmatnya luar biasa, ya, melebihi hikmat dunia ini. Alkitab berkata hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, ya, tapi pemberitaan salib, pemberitaan tentang penderitaan, tentang bayar harga, bagaimana kita menderita bagi Tuhan. Nah, bagi orang dunia berkata, bodoh kamu, harusnya kamu bisa senang-senang, harusnya kamu bisa melakukan banyak hal, tapi kenapa kamu mau menderita? Bagi Yesus itu satu kebodohan, ya. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak ada kemuliaan tanpa salib, ya. Justru di balik salib itulah ada kemuliaan Allah, ya. No glory, no cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Jadi salib bicara penderitaan, salib bicara bagaimana kita menyangkal diri, salib bicara bagaimana kita memikul salib, bagaimana kita rela menderita. Nah, disitulah saudara saya akan melihat kemuliaan Allah. Saudara tahu Yesus dimuliakan di mana? Pada waktu dia ada di atas kayu salib. Disitulah benar-benar dia dimuliakan. Secara manusia mereka menganggap bahwa Yesus mati, dia terhina, ya, dia kalah. Tapi tidak, Bapak Ibu, justru di situ puncaknya. Dia menyelesaikan misi agungnya, menyelamatkan umat manusia. Dia harus naik di atas kayu salib. Dan disitulah dia dimuliakan, ditinggikan, apalagi Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Jadi Yesus dimuliakan pada waktu dia ada di atas kayu salib. Memang dia sempat terjatuh beberapa kali saat dia memikul salib itu, saudaraku, melewati jalan Via Dolorosa, sampai dia harus dibantu dengan seorang yang bernama Simon Arimatea. Namun akhirnya sampailah dia di Bukit Tengkorak. Di sanalah dia menanggung dosamu dan dosaku. Dia menanggung segala kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk sakit penyakit, kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk kegagalan, ketakutan, segalanya dia tanggung di atas kayu salib. Dan salah satu ucapan yang diucapkan di atas kayu salib, has finished. Dalam bahasa Yunani dikatakan tetelestai, sudah selesai.
Jadi sebab itu Bapak Ibu, jangan engkau takut. Hidup saudara itu hanya ditentukan oleh firman. Saya masih ingat seorang dosen saya ketika saya dulu kuliah, saudaraku. Dia pegang Alkitab, ya buku itu. Dia bilang kepada saya dan beberapa teman, dia bilang, ini adalah masa depan saya. Ini adalah kehidupan saya. Ini yang membuat saya bisa kemana-mana, saudaraku. Dan saya mengaminkan itu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita perlu mempelajari kitab suci itu indah sekali. Karena firman itu kudus, ya, dan Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Dan orang-orang yang mau memandang Allah ketika dia dikuduskan, dia bisa memandang Allah, saudara-saudaraku, ya. Kalau engkau memandang Allah, itu artinya memandang kuasanya, mujizatnya, kasihnya, berkatnya, kesembuhannya, pertolongan, dan seterusnya, saudaraku. Asal engkau mengerti rahasianya itu ketika engkau pelajari firman Tuhan dengan baik. Nah, ada satu yang agak sedikit berbeda, kebalikan. Ada seorang mahasiswa Alkitab di salah satu sekolah di Jawa Timur, ya, di daerah Batu Malang. Nah, dia ini suka mempelajari, dia belajar Alkitab, dia suka belajar juga, ya. Namun dia baca itu kebanyakan buku-buku filsafat. Gara-gara dia baca buku-buku filsafat itu, saudaraku, akhirnya dia kehilangan kontrol, saudaraku. Akhirnya dia mulai dalam keadaan seperti orang kehilangan akal sehat, saudaraku. Ya, dia dalam keadaan seperti sudah tidak sadarkan diri lagi, Bapak Ibu. Dan akhirnya hal itu diketahui oleh beberapa rekan dan mereka mendoakan dia. Dan puji Tuhan, dia sempat tertolong. Dan oleh anugerah Tuhan, dia kembali kepada firman, saudaraku. Dan akhirnya dia menjadi seorang gembala sidang, ya. Beberapa waktu yang lalu ketika saya bertemu dengan dia di Surabaya, saya senang sekali. Saya lihat keadaannya sudah sehat, sudah pulih, dia bisa melayani dengan baik, ya. Saudara boleh baca apapun, boleh baca harian Kompas, tapi ingatlah firman Tuhan adalah kompas hidupmu. Boleh baca harian Suara Pembaruan, ingatlah firman Tuhan yang membaharui kehidupan saudara saya. Amin, ya. Saya bisa membaca Suara Merdeka, tapi ingatlah firman Tuhan adalah suara Allah yang memerdekakan saudara saya. Bilang amin. Ya, haleluya. Nah, mari kita pelajari, kita tanya sama-sama siapakah dia, orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kudusnya firman. Mari kita lihat yang pertama, dia adalah orang yang mengerti. Katakan mengerti. Haleluya. Pegang jidat saudara, bilang, Tuhan malam ini saya mau mengerti. Katakan sama-sama, 2, 3. Tuhan malam ini saya mau mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti firman Tuhan itu baik. Katakan baik, ya. Kemudian ditaati dan membawa kepada hidup. Sementara orang yang melanggar firman itu menjadi kematian bagi dia. Kita lihat ayatnya, ya. Memang ini dia agak dalam sedikit dan memang ini tidak mudah dipahami. Tapi nanti saya akan sederhanakan supaya saudara bisa memahami akan firman ini. Ya, silakan Pak Fransanki. Baik, terima kasih Pak John. Roma 7 ayat 13, jadi demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Amin. Nah, apa maksud ayat ini, saudara? Anda perhatikan. Paulus berkata ayat ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, ya. Dikatakan, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Apa jawaban saudara? Ini kan dia bertanya. Paulus lanjutkan, sekali-kali tidak, itu jawabannya, ya. Tetapi supaya nyata bahwa ia ini apa, saudaraku? Ia ini adalah, saudaraku, ya. Ia ini adalah manusia daging, manusia lama. Bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Tujuannya apa? Supaya oleh perintah itu, maksudnya oleh firman itu atau hukum Taurat itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ya, perhatikan baik-baik, ya. Jika demikian, adakah yang baik itu? Yang baik itu apa? Di ayat sebelumnya berkata firman itu baik. Yang pertama, yang kemudian dikatakan dia itu kudus, ya. Saudara yang kasih Tuhan, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Tidak. Nah, saudara-saudara, apa yang menyebabkan kematian itu? Karena dosa. Nah, kita tanya kenapa dosa? Karena orang melanggar akan firman, ya. Sumber dari hukum itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan memberikan firman itu, hukum-hukumnya kepada orang Israel lewat Musa.
Tetapi pada saat mereka melanggar akan firman Tuhan itu, maka menjadi nyata bahwa dosa itu menjadi nyata, ya. Di dalam ayat-ayat sebelumnya Paulus berkata dia justru mengenal akan dosa itu dari mana? Dari kitab hukum Taurat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kitab hukum Taurat itu menyingkapkan setiap dosa-dosa yang tersembunyi, saudaraku, ya. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Jadi ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, saudaraku, mereka bersembunyi dan Tuhan tanya Adam, di manakah engkau? Saya percaya malam ini suara yang sama juga sedang bertanya kepada kita, di manakah engkau? Maka engkau berkata malam ini, aku ada di sini ya Tuhan. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan ada yang mencoba menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan. Percuma. Kau sembunyikan dosa bagaimanapun Tuhan tahu. Manusia tidak tahu, suami tidak tahu, istri tidak tahu, anak tidak tahu, orang tua tidak tahu, suami menantu tidak tahu, mertua tidak tahu, bos majikan tidak tahu. Tapi satu pribadi yang maha tahu, Tuhan. Ya karena itu malam ini suatu, mari kita belajar ya, mengerti bahwa firman itu baik. Dia membawa ya kebaikan. Kalau kita mentaati, dia membawa hidup. Tapi kalau kita melanggar, dia menjadi kematian, ya. Dan tadi firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa itu maut. Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, siapakah orang mengerti kemuliaan Allah di dalam kudusnya firman? Yang kedua ini, setelah dia tadi pertama apa? Dia mengerti, sekarang dia mengetahui. Ya, mengetahui itu penting. Ya, pengetahuan itu penting, Bapak Ibu. Mari kita lihat. Yang kedua, dia mengetahui hukum Taurat, firman Tuhan adalah rohani. Ya, saudaraku. Karena firman itu roh, saudaraku, ya. Memberikan kehidupan, roh memberikan kehidupan. Saudara-saudara, dan kalau tidak ditaati, saudaraku, dia membuat kita mati, tapi kalau ditaati membawa kita kepada kehidupan. Ya, mari kita lihat Roma pasal 7 ayat yang ke-14. Roma pasal 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Amin. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, kita perlu tahu bahwa saudara kasih Tuhan, hukum Taurat, firman Tuhan itu adalah rohani yang bisa menumbuhkan rohani kita ini menjadi kuat, menjadi dewasa. Kalau rohani kita kuat, rohani kita ini dewasa, maka jiwani kita ini akan dipengaruhi. Akan menjadi kuat. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak, ya. Itu akan menjadi dewasa, akan menjadi kuat. Dan kalau jiwa kita sudah tumbuh jadi dewasa, jadi kuat, akan mempengaruhi tubuh kita juga jadi kuat. Saudara, kemarin saya sampaikan pada Pak Ari Keliduan, ya. Selamat datang Pak Ari Keliduan. Nah, kita akan doakan beliau juga, dan doakan juga ada saudaranya Ibu Tabita Keliduan yang sedang dirawat di rumah sakit di Makassar, saudaraku, ya. Hari-hari ini banyak orang sedang dalam keadaan sakit dan kita perlu doakan mereka. Saudara, saya bilang kepada Pak Ari, orang sakit itu salah satu penyebab dari sekian penyebab itu, saudaraku, terlepas dari pola makan yang tidak teratur, yang tidak dijaga, ya, kemudian pola hidup yang tidak diatur dengan baik, lalu kemudian pikiran. Orang kalau sehat, pikirnya susah, pikirnya sedih, pikirnya yang enggak, saudaraku, ya. Pikirnya yang aneh-aneh itu gampang sakit. Karena apa? Dia akan kehilangan sistem imun dalam tubuhnya. Tapi sebaliknya, orang yang sudah terlanjur sakit, tapi pikirnya selalu positif, pikirnya selalu yang benar, yang mulia, yang baik, yang sedap didengar, dan patut dipuji, disebut kebajikan, dia gampang sembuh. Itu membuat hatinya tidak susah lagi, membuat hatinya enjoy, membuat hatinya berglori, membuat hatinya bersuka cita. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Amin, saudaraku. Fungsi Amin. obat apa? Menyembuhkan. Nah, hati yang gembira ini ketika kau dengar kabar baik. Orang hati susah karena dia dengar bukan kabar baik, dia dengar kabar buruk, dia dengar kabar-kabar yang menakutkan, dia dengar kabar-kabar yang menggoncangkan imannya, dia dengar kabar-kabar yang membuat dia tidak tenang, membuat dia stres, depresi, frustrasi di situ. Tapi pastikan malam ini setiap engkau datang, malam ini engkau sedang dengar kabar baik. Dan kabar baik adalah Yesus itu Tuhan. Kabar baik adalah Yesus itu sanggup menyembuhkan penyakitmu. Dan kabar baik adalah bersama dengan Yesus
Yesus, ada pertolongan, ada mujizat dalam hidupmu yang percaya, lambaikan tangan, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin ya. Saudara yang kasih Tuhan, jadi kita perlu bangun manusia roh kita ini dengan setiap hari mendengar firman Tuhan, saudaraku. Orang Kristen yang setiap hari mendengar firman Tuhan sudah bisa dipastikan rohaninya tumbuh, menjadi kuat, menjadi dewasa. Sebaliknya orang Kristen yang jarang dengar firman atau tidak dengar firman sama sekali, membuat rohaninya tidak tumbuh, tidak dewasa. Dan kalau kena masalah itu gampang goncang imannya. Hari ini saya berdoa supaya semua yang hadir, semua adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Menang atas segala persoalanmu, menang atas pergumulanmu, menang atas segala sakit penyakit, menang atas keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, menang atas segala sesuatu, menang atas badai kehidupanmu yang sedang datang menghadang kehidupanmu. Amin, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga. Ini dia rahasia. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kudusnya firman? Mari kita lihat yang ketiga. Nah, kalau kita sudah tahu ini, kita sudah mengerti, kita mengetahui, sekarang kita mulai waspada. Waspadalah, waspadalah, kata Bang Napi di RCTI ya. Karena apa? Ada bahaya ya. Kita mulai waspada. Waspada dengan apa yang dia tidak tahu, diperbuat yang dia tidak kehendaki atau dia benci. Hati-hati dengan apa yang kau benci, karena itu akan justru datang kembali menyerang saudara. Apakah kita kompromi? Tidak. Tapi apa yang kita benci yang namanya dosa, kita tetap berjaga-jaga karena dosa itu akan nanti dipakai untuk menyerang kita. Saudara-saudara, karena itu dalam doa-doa peperangan, kita perlu minta Tuhan tutup bungkus kita dengan kuasa darah Yesus, dan kita patahkan kuasa serangan balik ya, supaya itu tidak menyerang balik kita. Mari kita lihat ayatnya, Roma pasal 7 ayat 15. Roma pasal 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku hendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Amin. Ingin sih berbuat baik, tapi yang datang itu adalah hal yang jahat, sehingga kita tidak mampu, tidak bisa melakukan yang baik. Ingin sih berbuat yang benar, tapi yang datang itu hal-hal yang jahat yang segera mempengaruhi kita, sehingga yang kita lakukan itu yang tidak benar, saudaraku. Nah, karena itu kita mulai waspada di sini, saudaraku. Nah, cara waspada bagaimana engkau bawa dirimu lebih dekat dengan Tuhan. Engkau dengar firman Tuhan supaya engkau selalu dituntun, engkau terus selalu diarahkan, engkau terus selalu dibimbing, engkau selalu di-cover, diproteksi, sehingga engkau aman, saudara-saudaraku. Ya, kalau engkau aman dalam perlindungan Tuhan, saya percaya tidak ada kekuatan musuh yang sanggup mengalahkanmu. Bilang amin. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku, dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kudusnya firman. Ini dia. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, apa yang terjadi? Dia sadar ya bahwa dosa itu dinyatakan melalui firman Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapanmu, Tuhan. Jadi firman menyingkapkan segala sesuatu. Mari kita lihat dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-13. Roma pasal 7 ayat 13. Jadi demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Amin. Supaya oleh perintah itu maksudnya firman itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Jadi lihat, ketika Tuhan menyampaikan perintah, firman itu kudus. Dan kalau ada orang yang melanggar perintah itu, firman yang kudus itu, maka itulah menyebabkan dia berdosa, dan dosa itu semakin nampak, semakin nyata, saudaraku. Sama seperti kalau kita bercermin di depan cermin ya, kita bisa lihat, oh, ini masih belepotan nih, bedanya belum rata. Oh, ini lipstiknya nih belum bagus ya, mungkin masih pucat, ditambahkan lagi. Oh, ini alisnya masih menceng. Nah, kita semakin berbenah pada saat kita melihat di cermin. Firman itu adalah cermin kita. Dari situ kita bisa tahu kita punya kekurangan di mana ya. Jadi inilah dia Bapak Ibu sekalian, jadi Tuhan menyingkapkan, menyatakan segala sesuatu, kita menjadi sadar akan dosa yang dinyatakan melalui firman Tuhan. Amin ya. Kita lihat yang kedua, hasil yang kedua bagi kita orang percaya, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Dia sadar bahwa dia ditebus dari pasar. Pasar apa, saudara? Pasar dosa ya.
saat dia bersifat daging, ya. Itulah sebabnya Tuhan tidak ingin kita hidup dalam dosa kedagingan ini, ya, karena kalau hidup kedagingan maka tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan mengalami kebinasan, tapi kalau kita hidup dalam roh, itu akan membawa kepada kehidupan bagi kita sekalian. Kita lihat ya, Roma 7 ayat 14. Roma 7 ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Amin. Amin. Terjual di bawah kuasa dosa. Biasanya orang jual daging di mana? Di pasar, betul ya? Di mall-mall, saudaraku ya. Itu ada dipajang di situ, saudaraku. Nah, kita ini ketika kita masih bersifat daging itu, saudaraku, sedang menanti siapa yang akan datang membeli kita nih, siapa yang akan menebus kita. Ternyata bukan nabi yang bisa menebus kita, bukan rasul yang bisa menebus kita, tapi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, penebus itulah. Dia membayar lunas semuanya, sehingga kita benar-benar bukan menjadi milik kita, tapi menjadi milik Dia. Ya, sama seperti hari ini Bapak Ibu mengenakan kemeja, ya, baju yang saudara pakai. Itu sebelumnya kan ada di toko, ya, ada di etalase, dan kita lihat, kita kepingin memiliki barang itu, baju itu, suatu. Bagaimana cara supaya kita bisa mendapatkan, kita bisa mengenakan, kita harus keluarkan sejumlah uang, betul? Kita bayar, kita tebus, bahwa kita bisa bawa pulang. Kita bawa pulang ke rumah dan kita bisa pakai seperti hari ini kita kenakan, ya. Nah, Tuhan pun begitu, ketika kita terjual di pasar dosa, Dia datang menebus kita, saudaraku. Dengan Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga pengorbanan Yesus itu, Bapak Ibu, Dia sudah membayar lunas hutang-hutang dosa kita. Nah, malam hari ini saya mau beritahu kepada kita sekalian, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Semua dosa diampuni asal engkau mengakuinya. Orang yang mengakui dosanya itu diampuni Tuhan, dan kabar baik bagi orang yang dosanya diampuni Tuhan, doanya menjadi doa yang sangat berkuasa. Doanya itu Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doanya. Alkitab berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang percaya lambaikan ingat tangan dan kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir ini dia, saudaraku ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ini akan membuat dia berjaga-jaga. Supaya apa, saudaraku? Agar dia tidak dikalahkan dari apa yang dia benci, saudaraku. Kadang-kadang dia membenci sesuatu, tapi yang dibenci itu justru menyerang dia dan akan mengalahkan dia, saudaraku. Ya, kita lihat dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-15. Roma pasal 7 ayat 13. Sebab apa Roma pasal 7 ayat 15, sebab apa yang aku berbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Amin. Nah, apa yang dia benci, itulah yang dia perbuat, saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu, orang-orang yang mengerti rahasia ini, saudaraku, akan membuat dia itu semakin berjaga-jaga. Agar apa? Dia tidak dikalahkan dari apa yang dibenci, saudaraku. Nah, semua kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama, ya. Dan kita sudah sepakat berjanji mau tetap setia iring Tuhan, tidak kembali lagi kepada hidup kita yang lama. Ya, kita tinggalkan semua. Dan kita perlu berjaga-jaga supaya jangan sampai yang kita tinggalkan, yang kita benci itu akan datang menggoda kita dan kita bisa kembali ke sana. Karena kalau kita kembali, keadaan kita, Alkitab berkata, lebih buruk dari keadaan sebelum kita mengalami ya sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua. Haleluya. Praise God. Kita akan berdoa dulu ya, dan Cifung akan berdoa untuk kita semua malam hari ini. Haleluya. Ada Cifung di sana? Kayaknya Cifung nggak ada ya. Oh, Cifung, mic masih ketutup. Tadi ada Pak John. Ada. Ini Cifung ada, tapi mic-nya ketutup ini. Oke. Baik, mungkin Cifung mungkin dia masih tidak di tempat. Oke. Bu Ong Kyo Kim akan berdoa buat firman Tuhan ini, Bu Ong. Silakan. Ya, selamat malam, shalom. Ya, Mari shalom. kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu. Tentang malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan kami sudah memuji-muji juga nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan.
Kami tahu Tuhan, upah dosa adalah maut ya Ya, Bapak. Yesus. Biarlah Tuhan, kami Tuhan, Engkau naungi Tuhan. Engkau sertai jalan-jalan hidup kami ya Tuhan. Supaya kami jalan Tuhan, selalu tidak menoleh ke belakang. Dan Ya, selalu Yesus. Amin. Tuhan memandang wajah-Mu dan dekat kepadamu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan, Engkau selalu meteraikan di dalam kehidupan kami. Ya, Yesus. Supaya apa yang tidak kami senangi, kami tidak sukai, kami benci itu dosa. Ya, Kami tidak akan melakukan ya ya, Tuhan. Yesus. Oh Tuhan, biarlah kami akan sadar itu dosa ya Tuhan. Yang akan membawa kami binasa ya Ya, Tuhan. Yesus. Oh Tuhan, kekal Tuhan, binasa bukan hanya sementara. Tuhan, biarlah Tuhan bawalah kami di dalam kerajaan yang mulia. Tuhan, karena kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berharap dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mendapatkan mahkota surgawi yang sudah Engkau sediakan ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, hidup kami biar senantiasa Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan, bersama-sama Engkau di dalam kerajaan-Mu yang Ya, mulia. Yesus. Oh Tuhan, kuduskan, sucikanlah selalu hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah perbuatan apa yang Tuhan kami lakukan Tuhan berkenan dan berlayak di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak firman-Mu malam ini yang begitu indah. Oh Tuhan, biarlah bukan saja kami mendengar dan kami simpan Tuhan, tapi Tuhan kami belajar untuk melakukannya ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Tuhan, Engkau berikan hikmat marifat selalu buat Pastor John ya Tuhan Ya, yang Yesus. menyampaikan firman malam ini. Juga kesehatannya Tuhan, Kau selalu menjaga ya Tuhan. Keluar masuknya Pastor John Tuhan. Ya, Yesus. Berikanlah dia selalu Tuhan. Panjang umur, kesehatan, Amin. kekuatan dimanapun berada Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Dan anak-anak-Mu yang di Zoom ini Tuhan. Juga Engkau Tuhan yang menyertai. Tuhan dimanapun langkah-langkahnya berada Tuhan. Tuhan Engkau tutup bungkus dengan darah-Mu. Kau berikan Tuhan damai sejahtera kekuatan yang daripada Engkau. Tuhan dan firman-Mu itu menguatkan kami ya Bapak. Biarlah Tuhan segala problem apapun masalah anak-anak-Mu yang malam ini datang maupun yang tidak datang Tuhan. Engkau selesaikan ya Bapak. Yang setia Tuhan, Kau berikan penghiburan. Oh Tuhan, yang tidak ada Tuhan, Engkau jadikan ada ya Bapak. Tuhan, yang kekurangan Kau berikan kecukupan Bapak. Engkau Allah kami Yehova Jireh ya Tuhan. Engkau menyediakan segala keperluan-keperluan anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Yang tidak ada pekerjaan Kau berikan pekerjaan ya Bapak. Tuhan, yang jauh daripada-Mu Tuhan, Engkau akan panggil kembali untuk datang untuk memuji membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Bagi Engkau tidak ada barang yang tidak mungkin. Karena firman-Mu ya dan amin. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Berkatilah anak-anak-Mu malam ini ya Tuhan. Semuanya yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Oh Tuhan, yang berbeban berat Tuhan. Engkau berikan dia ya Tuhan. Kelegahan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ya Tuhan yang turun tangan ya Tuhan. Ya. Kami mengangkat tangan tapi Engkau yang turun tangan buat Amin. anak-anak-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami percaya Yes. Bapak, kami menyerahkan doa-doa kami ini hanya di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah doa kami yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini menjadikan satu dupa yang harum di hadirat-Mu ya Bapakku di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu sebab besar kasih setia-Mu. Bahwasanya Engkau baik kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Dan kami berdoa, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama satu nama. Nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Amin. Amin. Terima kasih Bu Ongkyo Ya. Kim. Itu doa yang sangat indah sekali ya. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bu Ongkyo Kim. Dan Makasih, Pak amin, Tuhan. puji Tuhan ya. Oke, baiklah sama-sama kita akan mendengarkan akan doa profetik dan kita mengaminkan dengan berkata I receive, dan doa profetik ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang baru tiba ya dari Surabaya. Luar biasa Bu Yeti. Haleluya. Pada Ibu Yeti dipersilakan, mic bisa dibuka. Terima kasih. Salam Bapak Ibu semuanya. Ya, shalom. Selamat malam. Kami akan menaikkan doa profetik. Ya. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC dan Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Tuhan memberkati Bu Yeti. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Puji Tuhan ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Kepada Ibu Weli, dipersilakan. Baik.
Makasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Oke, Bu Weli, saya besarkan dia dulu ya, karena ini memang Ya. tulisannya agak kecil. Nanti setelah itu Bapak Ibu yang ada pergumulan, persoalan, silakan bisa kirim ke depan layar chat, dan kita akan doakan ya. Sebagaimana tadi Ibu Yeti yang menantunya, anaknya yang sakit, dan puji Tuhan sudah sembuhkan ya. Nah, saya yakin saudara-saudara yang lain juga yang dalam persoalan pergumulan bisa langsung menyampaikan atau kirim di depan layar chat. Nanti kita akan doakan ya malam hari ini, sehingga kuasa Tuhan bekerja bagi saudara-saudara sekalian ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke. Haleluya. Sudah bisa nampak ya Bu Beli? Sudah, Bapak Oke, Pendeta. silakan. Tapi dari awal ini sudah Ya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB, masuk melalui Zoom live streaming. Klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 20 April 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Ibu Nini Herawati, Jalan Villa Bukit Flamboyan, Blok U, Datar 8, Darmo Hill, belakang Ciputra World, Surabaya Barat. Selanjutnya, hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Ibu Yeti Sulistorini, Perum Grand, Alexandria Hill, Puri Surya Jaya, Blok AH 7 Datar 28, Desa Dharma Marsi Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Ninis Lestawati dengan nomor HP tertera. Selanjutnya, spesial Happy Birthday April 2024 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Ninis Lestawati di nomor HP tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin.
Waktu saya kembalikan, Bapak Pendeta. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa ya, Ibu Weli Hukubun yang sudah menyampaikan pengumuman malam hari ini. Tuhan memberkati Ibu Weli Hukubun. Ya, baik Bapak Ibu. Kita akan berdoa juga untuk Pak Roli dan Ibu Gita yang sementara mengandung bayi dalam kandungannya ya. Supaya pada waktunya dia akan lahir dengan selamat. Dan bagi rekan-rekan yang punya pergumulan, silakan bisa kirim ya di depan layar monitor dan saya akan berdoa atau saudara bisa menyampaikan secara langsung ya. Malam ini saya berdoa untuk suami istri yang rindu sekali supaya Tuhan pulihkan keadaan rahim buah kandungan ya, bergandengan tangan Pak Darmawan Lim bersama dengan Ibu Hana Nova, Pak Tirto bersama dengan Ibu Norma, juga ini Pak Roli bersama Ibu Gita. Saya akan berdoa untuk suami istri. Kalau malam ini Ci Erna sama Ko Ahan ya bisa bergandengan tangan di sana. Saya akan berdoa supaya kuasa Tuhan akan menolong dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan buat suami istri ini. Dalam nama Yesus, aku berkati buah kandunganmu. Buah kandunganmu subur, buah kandunganmu baik. Buah kandunganmu akan diberkati Tuhan dan akan menurunkan keturunan ilahi. Dalam nama Yesus, seperti Tuhan sudah memberkati buah kandungan dari keluarga Pak Roli, Ibu Gita sudah, Tuhan mengandung dan akan melahirkan anak pada waktunya. Tuhan memberkati semua proses kelahiran selamat. Tuhan cukupi semua biaya-biaya yang dibutuhkan. Terima kasih lewat kelahiran anak ini menambah sukacita dalam keluarga Pak Roli, Bu Gita. Demikian juga dengan Pak Tirto, Bu Norma. Tuhan juga memberkati rahim Bu Norma dalam nama Yesus. Tidak ada yang membahayakan, semuanya disertai Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan tutup, tidak ada yang bisa membuka. Jangan takut. Tuhan beri engkau pertolongan di dalam nama Yesus. Terima kuasa Tuhan menyembuhkan engkau Bu Norma dalam nama Yesus. Segala kuman, virus, bakteri apapun, kuasa Tuhan sudah menghancurkan saat ini. Dan engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan dengan baik dalam nama Yesus. Demikian juga untuk Tuhan Pak Darmawan dan Bu Hana Nova di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati buah kandunganmu dan engkau akan melahirkan tepat pada waktu, dan waktu ini engkau akan lihat kuasa Tuhan bekerja mulai dari sekarang untuk beberapa waktu ke depan ini. Kau lihat Tuhan terus akan menuntun engkau, Tuhan akan membuahkan hasilnya sehingga engkau akan melahirkan tepat pada waktunya dalam nama Yesus. Jangan takut. Memberkati Pak Darmawan Lim bersama dengan Ibu Hana Nova. Terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Berkati Ci Erna bersama dengan Ko Ahan juga dalam pernikahan. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Malam ini juga kami berdoa untuk Tuhan menantu Bu Nina. Tuhan memberkati dalam nama Yesus sehingga menantunya juga pada waktunya melahirkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dan sebagai orang tua yang hadir di sini yang rindu anak-anaknya diberkati Tuhan, arahkan tangan di depan layar monitor. Tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Alkitab berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima malam ini ada kuasa Tuhan di tanganmu. Ada mujizat Tuhan di tanganmu. Ada kuasa Tuhan di mulutmu. Ada kuasa Tuhan di hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus saat ini juga mujizat ajaib mulai terjadi. Aku berkata malam ini juga apa yang kau doakan, apa yang kau imani jadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin di dalam nama Yesus. Yang mustahil manusia bagi tidak ada yang mustahil. Engkau sebagai orang tua yang percaya anak cucumu diberkati di dalam nama Yesus. Terjadilah, tidak ada yang gagal, semuanya berhasil, tidak ada yang kalah, semuanya menang, tidak ada yang jatuh, semuanya bangkit, tidak ada yang dalam nama Yesus sakit, semuanya sehat dalam nama Yesus, tidak ada yang kekurangan, semuanya dicukupkan semuanya di dalam nama Yesus. Kami percaya saat ini Tuhan memberkati orang tua yang hadir malam ini, yang memberkati anak cucunya lewat ibadah ini di depan layar monitor. Aku doakan di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan memberkati mereka supaya mereka menjadi keturunan yang berbahagia di bumi dalam nama Yesus. Aku percaya kuasa Tuhan akan terjadi malam ini kepada saudara-saudara yang sakit. Siapa yang sakit malam ini? Letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, karena kuasa Tuhan mau menyembuhkan engkau malam ini juga. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, tanda engkau percaya, tanda engkau berserah, tanda engkau siap terima kuasa, terima mujizat, dan tangan kirimu yang kau letakkan di bagian tubuhmu yang sakit,
Imani itu bukan tanganmu lagi, tapi itu tangan Tuhan sendiri. Tangan Tuhan yang berlubang paku yang menggantikan tanganmu, yang sedang menjamah engkau saat ini juga. Terima sekarang, terima dalam nama Yesus. Imanmu berkata oleh bilur Yesus engkau disembuhkan. Imanmu berkata oleh bilur Yesus engkau dipulihkan di dalam nama Yesus. Aku berdoa di mana saja letakkan tangan mereka yang diletakkan di bagian tubuh yang sakit saat ini. Tubuh baik Allah, baik itu Roh Kudus, rumah Tuhan bukan rumah penyakit. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus, di bagian kepala, di bagian punggung, di bagian tangan, di bagian kaki, di bagian lutut, di bagian leher, di bagian tulang belakang, dalam nama Yesus, bagian tangan kiri, tangan kanan, dalam nama Yesus. Kau terima aliran kesembuhan mengalir malam ini, mengalir dalam nama Yesus, mengalir. Terima sekarang. Kira labaya nama shikara labaya nama shira labaya. Roh kesembuhan datang menyembuhkan engkau. Holy Spirit, come on. Roh kesembuhan datang menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Terciptalah engkau organ-organ yang sudah rusak, yang tidak berfungsi. Kembali tercipta yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang membawa yang baru dalam kehidupanmu. Terima saat ini juga, terima saat ini juga. Dalam nama Yesus, sudah masuk dalam tubuhmu. Terjadilah apa yang kau katakan, terjadilah dalam nama Yesus. Sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan dalam Markus 11 ayat 23-24, apa saja yang kau minta dan doakan, percaya bahwa kau telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi kepadamu malam ini. Engkau yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk Pak Ari Keliduan. Kuasa Tuhan menyembuhkan engkau Pak Ari dalam nama Yesus. Jangan susah, jangan sedih, jangan takut. Dalam nama Yesus, Tuhan mau pulihkan hatimu, Tuhan mau pulihkan hidupmu, Tuhan mau pulihkan pikiranmu, Tuhan mau pulihkan perasaanmu dalam nama Yesus. Terima malam ini, kuasa Tuhan memberkati engkau dalam nama Yesus. Ingat bahwa apa yang kau alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan sayang kepadamu. Jaga hatimu dengan baik, karena Tuhan sedang berurusan dengan hatimu malam ini. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati Pak Ari dan keluarga. Tuhan pulihkan segala sesuatu, kesehatan, keuangan, ekonominya. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan juga Tuhan Bu Weli Hukubun dan juga Ibu Tabita Keliduan dalam nama Yesus yang sedang dirawat di Makassar. Sembuhkan dia, bakal disembuh, pulihkan dia, bakal dipulih dalam nama Yesus. Untuk Bu Ana Nova dalam nama Yesus, berkatalah, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah dalam batinku dan mengapa engkau tertekan di dalam diriku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, jangan lupakan segala kebaikannya di dalam nama Yesus. Tuhan penuhi jiwamu dengan Roh Kudus, Tuhan penuhi jiwamu dengan firman. Dalam nama Yesus, firman utamakan dia, nomor satukan dia di atas segala ilmu yang lain. Di dalam nama Yesus, dan engkau akan lihat kuasa firman yang kudus, yang begitu mulia, akan mencengkeram engkau, akan membuat engkau benar-benar di dalam kontrol hadirat Roh Kudus, sehingga tidak ada hal yang membahayakan dirimu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Tuhan berkati Bu Ongki Okim, Bu Yeti, memberkati Bu Weli Hukubun, Bu Ana Nova, Pak Darmawan Lim, Pak Tirto, Bu Norma, Bu Sinta, Pak Frans Angki, istrinya ya Tuhan, Ibu Selvi, Ibu Marta, dalam nama Yesus, Ko Anto, dalam nama Yesus bersama keluarga, Cifung bersama keluarga, oh Tuhan, Ibu Nina bersama suami, anak, mantu, oh Tuhan berkati juga Tuhan Yesus Yohan, Pak Roli, Ibu Gita, dalam nama Yesus, Tuhan berkati Ibu Melewati, Tuhan berkati Cierna, demikian Tuhan berkati suaminya dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Tuhan mertuanya yang sedang sakit, Ibu Nora, dalam nama Yesus, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Kami doakan juga Tuhan Tuci Siane, sembuhkan mamanya juga Ibu Lopiyung, Tuhan sembuhkan dia, selamatkan dia dalam nama Yesus. Ya Tuhan, mama dari Ciana yang ada di Bandung, sembuhkan dia. Cilinda Effendi yang ada di Pondok Chandra, sembuhkan dia. Cinyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Kami doakan juga Pak Pastor Cornelius Ismail. Siapa Bu? Nathan. Tuhan sembuhkan Nathan, putra dari Bu Ong yang sakit. Tuhan jamah dia, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Tidak ada yang membahayakan. Tuhan sangat mengerti Bu Ong. Tuhan tahu bahwa Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu dan atas Nathan. Dan aku percaya Nathan di tangan Tuhan. Tuhan menolong Nathan. Dan Tuhan berikan dia hati yang terus tetap percaya. Bersama dengan Tuhan lewat doa seorang ibu, doa anak-anak Tuhan malam ini. Nathan sudah disembuhkan. Semoga Tuhan telah menyembuhkan cucu, anak, menantu Bu Yeti. Tuhan sudah sembuhkan Nathan. Tuhan juga sudah sembuhkan anak kami. Tuhan sembuhkan Nathan. Dan malam ini orang tua yang punya anak, yang punya cucu yang sakit, sudah Tuhan sembuhkan. Terima kasih untuk pertolonganmu malam hari ini. Mari saudara-saudara sekalian, di hadapan Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya.
Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir malam ini. Tuhan sembuhkan juga Pak Bruri dan Tuhan Bro Salim, berikan kekuatan kesehatan, sembuhkan Pak Bruri yang sedang dirawat di rumah sakit. Percaya kuasa Tuhan menyembuhkan dia. Ini doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati teman-teman semua. Tuhan Yesus berkati. Semuanya. Ya, Ko Anto, Tuhan berkati ya. Pak Tirto, Bu Norma ya. Ya, sama-sama. Ya, Pak Sarmawan. Selamat malam, Pak Kun. Selamat Ya, berkati Ci Erna. Semangat ya. Mana Ya, Pak Tirto. Kohan. Tuhan berkati Kohan ya. Tiap hari. Oke, mantap. Halo. Berkati ya. Iya. Ya, Bu Erna. Ya. Memberkati. Memberkati Bu Erna dan suaminya. Iya, Bu Sultan. Ya, berkati. Sama-sama, sama-sama. Praise God. Orang percaya ya, akan Tuhan sembuhkan nanti. Amin. Tuhan Nathan. Ya, Pak Fransaki, Pak Bruri lagi di rumah sakit. Kita doakan ya. Ya, Cipung. Memberkati Cipung. Ya. Ya, Bu Yeti, Tuhan berkati Bu Yeti. Semangat ya. Ya, Ko Anto, Tuhan berkati ya. Ya, Ci Erna, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. Ya, Pak Ari, salam buat keluarga ya. Iya, Pak John. Tuhan Mantap. berkati. Bikin hati senang. Jangan bikin susah. Jangan pikir susah. Bikin hati senang saja. Hati Amin, tidak amin, obat. amin. Ya, itu Amin. obat itu. Obat surgawi. Oke. Tuhan berkati teman-teman semua. Semangat ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi besok pagi. Iya, Besok Pak John. siang, besok malam ya. Tuhan berkati semuanya. Ya. Cipung. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman ya. Oke, God bless you. Bye bye.